Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak prakemas kami yang saya kasihi dalam Tuhan. Hidup kita menjadi kemuliaan bagi Allah kalau berbuah, apalagi berbuah banyak. Gereja Katolik Santo Petrus Negara akan memuliakan Allah kalau berbuah. Dan siapakah buah-buah dari ranting-ranting dalam pokok anggur Tuhan kita dalam konteks Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Negara? Hari Minggu kita telah memaknai kalau pokok anggur itu Yesus dan gereja adalah tubuh mistik Kristus, maka gereja adalah pokok anggur. Siapa rantingnya? Rantingnya adalah segenap umat. Kalau dibuat dalam struktur, rantingnya mulai dari keluarga sebagai gereja rumah tangga, KBG sebagai persekutuan terkecil gereja, lalu lingkungan dan paroki. Kalau diandaikan sebagai sebuah pohon, maka pokoknya Yesus sebagai pohon utama, rantingnya adalah umat, maka buah dari ranting itu siapa? Siapa buahnya? Kita kan ranting. Siapa buahnya? Kalau dalam keluarga, kakek nenek itu akar dari pohon. Kalau mengandaikan pohon keluarga kan, batang dari pohon itu orang tua. Anak dari orang tua itu adalah cabang atau ranting. Maka anak dari orang tua yang dinamakan
cucu itu adalah buah. Maka dalam konteks hidup menggereja, gereja adalah pokok, kita umat adalah ranting, buahnya adalah anak-anak ini. Maka kata Tuhan, kamu memuliakan Bapakku jika kamu berbuah. Dan kita, Gereja Katolik Paroki Santo Petrus Negara, memuliakan Bapa ketika kita membuahkan banyak anak, dan anak-anak ini menjadi buah-buah yang berbobot. Jadi kalau diumpamakan, dari pokok anggur Yesus Kristus, dan kita orang dewasa adalah ranting, maka melahirkan buah dalam diri anak-anak dan cucu-cucu kita. Kata Yesus, kalau ranting itu tidak berbuah, dipotong. Kalau ranting itu berbuah, dirawat dan dijaga. Nah, siapa itu ranting? Ya, umat kita yang dewasa. Buah apa yang dimaksudkan? Bukan saja menghasilkan anak, tetapi anak yang terpikat dengan gereja. Itulah orang tua ranting. Hari Minggu kita sudah memaknai definisi antara Katolik ranting dan Katolik benalu. Katolik ranting seperti ranting tidak bisa hidup kalau tidak menimba kekuatan dari pohon. Maka demikian juga umat kalau menjadi ranting harus selalu berkiblat dan mencari makan pada pohon. Pohon kita itu apa? Gereja. Jadi umat itu harus selalu menimba makanan dari gereja. Apakah makanan yang disiapkan oleh gereja? Itu adalah sakramen-sakramen. Jadi sakramen-sakramen adalah menu makan yang disiapkan oleh gereja, oleh Tuhan sebagai pokok anggur, untuk membuat kita sebagai ranting itu hidup. Maka semakin kita menjadi orang dewasa dan orang tua yang dekat dengan gereja, dengan menerima banyak sakramen, katakanlah sakramen Ekaristi, maka pasti kita menghasilkan anak yang berbuah. Buahnya apa? Anak kita pasti mencintai gereja, anak kita mencintai hidup rohani, anak kita pasti lebih dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita menjadi orang tua yang bukan ranting, tetapi benalu, seperti yang saya katakan hari Minggu, benalu itu kan parasit, katanya suster parasit. Hidupnya bergantung pada pohon yang dia di dalamnya dia nempel. Dan dia tidak peduli mau pohonnya hidup atau tidak, yang penting dia hidup. Maka kadang-kadang dalam hidup menggereja sebagai benalu, kita tempel-tempel saja, Katolik tempelan. Tunggu hari raya baru datang, tunggu ada keperluan baru datang, atau malah kita hanya mau cari untung dari gereja, tapi tidak pernah berkontribusi untuk gereja. Nah, itulah maksud dari gereja partisipasi, Bapak Ibu. Supaya kita jangan hanya meminta dari gereja, jangan hanya menerima rahmat dan sakramen, tapi beri diri juga untuk gereja, untuk membangun gereja. Makanya kita perlu berpartisipasi, supaya tidak menjadi umat tempelan, umat benalu, umat parasit. Ini penting supaya kita menghasilkan buah yang berbobot. Karena kalau kita menjadi Katolik tempelan, Katolik parasit, Katolik benalu, kita tidak menimba kekuatan dari pohon pokok anggur, yaitu Tuhan. Hasilnya, kita mau menghasilkan buah yang berbobot, bagaimana kalau kita terpisah dari pohon? Dan hampir susah terjadi, benalu itu menghasilkan buah-buah yang bagus, kan? Yang penting dia sendiri hidup. Tapi kalau ranting, semakin dia menimba kekuatan dari pohon, semakin dia berbuah lebat. Dan tidak ada ranting yang terpisah dari pohon yang berbuah lebat. Yang ada, kalau ranting sudah dipotong dan dipangkas dari pohon, maka setelah itu buahnya mati semua, kan? Coba potong aja kayu atau mangga yang ada buahnya. Potong salah satu rantingnya. Apa yang terjadi dengan buahnya? Mati semua. Maka Bapak Ibu, Anda sebagai ranting, sebagai orang tua, sebagai keluarga, kalau memisahkan diri dari gereja dan potong hidupmu dari gereja sebagai ranting, akan terjadi efek pada anakmu. Pasti tidak berbuah. Kempes, layu, lalu mati. Nah, anak-anak ini kita kumpulkan karena kita ranting yang mau menjadikan mereka buah-buah yang berguna. Buah yang berbobot, buah yang berguna untuk dunia. Dan kata Yesus, ketika kita menghasilkan buah yang baik, kita memuliakan Allah dan betul menjadi murid Kristus. Makanya panitia kita itu menjalankan tugas untuk memuliakan Allah dengan menghasilkan buah yang baik dalam diri anak-anak yang kita kasih prakemas kami sekarang.
Karena tujuannya untuk makin memantapkan iman mereka, meningkatkan rasa cinta kepada gereja. Dan temanya bagus sekali. Apa tema prakemas kami ini anak-anak? Masih ingat? Apa temanya tadi? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Apa tema prakemas kami di Baliho? Angel? Apa? Tidak tahu. Aduh, sudah mau habis ini hari pertama. Mereka tidak tahu temanya. Siapa yang tahu? Oh, Alexa. Apa? Sini Alexa, Mei. Alexa itu bawa satu koper bagus sekali, warna pink. Cerita tentang Alexa itu begini. Sini dulu. Tadi malam kami pergi makan di Rosari bersama suster mereka untuk mensyukuri dia punya tante punya pernikahan. Lalu setelah kita selesai makan, mamanya dan bapaknya pamit duluan bersama Alexa. Katanya mereka belum kemas-kemas barang untuk Alexa bawa prakemas kami. Kata mamanya dia sudah beli koper baru. Benar kan? Koper baru dia. Kayaknya. Terus yang jadi masalah, isinya apa? Dia tidak tahu dia mau bawa apa. Makanya mereka harus pulang cepat supaya kopernya diisi. Tadi kita lihat, oh dia koper pink itu. Rasanya kayak pergi jauh dia. Tidak tahu isinya di koper apa, itu rahasia ya. Tapi yang paling penting bukan masalah koper besar. Karena yang paling penting hati dan pikiran besar untuk memaknai prakemas kami. Maka ketika saya tanya, apa temanya? Dia saja yang ingat. Apa tadi Alexa? Jadilah pemimpi yang membawa damai. Oke, tepuk tangan dulu untuk Alexa. Alexa, silakan pulang. Jadilah pemimpi yang membawa damai. Benar itu Ibu Untin? Hanya kurang sedikit. Sedikitnya apa itu yang kurang? Ellen, apa sebenarnya temanya itu? Hah? Kurang N. Jadilah anak misioner, jadilah pemimpin yang membawa damai. Kenapa Alexa baca pemimpi? Karena memang tulisnya di sana pemimpi. Artinya Bapak Ibu, jadi orang tua kita juga cukup hati-hati untuk membina anak-anak. Anak-anak zaman sekarang ini kritis. Jadi kalau Bapak Ibu omong, jangan asal bunyi, pikir baik-baik. Karena anak-anak kita kritis. Tadi malam juga saya lihat itu kok pemimpi. Tapi tadi sudah dimaknai oleh Pak Bayu dan Pak Kakan Kemenak. Bagus. Lebih baik memang ditulis pemimpi daripada pemimpin. Karena apa? Tidak akan bisa kita jadi pemimpin kalau tidak pernah bermimpi untuk jadi pemimpin. Tadi Pak Bayu kasih contoh, Obama padahal dulu waktu kecil dia bermimpi jadi presiden. Ternyata setelah besar betul dia jadi presiden Amerika Serikat. Jadi memulai dari mimpi. Maka dalam konteks misi anak misioner, kita tidak bisa menjadi seorang anak misioner tanpa pernah menjadi anak visioner. Visioner itu artinya bermimpi, bercita-cita. Jadi harus bangun visi dan cita-cita. Dan Bapak Ibu, kalau menurut saya, belum saatnya kita ajak anak-anak ini jadi anak misioner, jadilah pemimpin yang membawa damai. Kenapa? Anak-anak itu selalu berdamai. Coba lihat mereka kalau ada bersama, berdamai. Mereka sudah mendidik kita untuk berdamai. Lihat anak-anak Mesdinar. Tapi yang jadi masalah sekarang, orang tua dan orang dewasa susah berdamai. Maka menurut saya, yang paling penting, orang dewasa jadilah pembawa damai. Anak-anak ini cukup bangun mimpinya, supaya nanti kalau sudah dewasa, jadi pemimpin yang membawa damai. Tetapi tidak akan pernah mereka menjadi misioner pembawa damai, kalau tidak kita bangun mereka sebagai visioner pembawa damai. Maka kegiatan ini menjadi sangat penting untuk mereka, karena dari sekarang kita membangun mereka menjadi pribadi yang punya visi untuk nanti bermisi. Bermisi bagi gereja dan dunia. Makanya tadi saya bilang apa di sana? Saya sengaja ajak pemerintah melalui Kementerian Agama, kepalanya. Ajak FKUB, ajak Pak Lurah, ajak Pak Kaling, karena mereka semua para pemimpin. Kenapa?
Kita tidak bisa mengajarkan anak-anak ini menjadi pemimpin pembawa damai kalau kita para pemimpin dewasa tidak berdamai. Kalau kita bertengkar terus, kita mau ajar apa untuk mereka? Di rumah, kalau Pak Sutri bertengkar terus, apa Anda yakin nanti anak Anda damai dan pembawa damai? Belum tentu. Kalau orang tua hidup damai, pasti dia akan menjadi agen-agen pembawa damai. Tapi kalau kamu bertengkar terus, tidak mungkin mereka jadi pembawa damai. Kemudian, kenapa kita ajar mereka di sini? Ya, kalau mau jujur, Bapak Ibu, keluarga kita kurang serius untuk mencetak buah anggur yang baik. Kenapa saya katakan seperti itu? Setidaknya dari pengalaman dan pengamatan saya, dan hal yang membuat saya merasa perlu membuatkan prakemas kami, itu berangkat dari pengalaman ini. Pertama, kalau melihat kebersamaan, yang paling asik untuk dilihat adalah anak-anak Mesdinar, anak-anak sekami. Mereka tidak melihat perbedaan, mereka tidak melihat suku. Kalau sudah kumpul, asik mereka bermain, bercengkerama, bercerita. Coba lihat tadi waktu mereka datang, padahal mereka nyaman kalau tidak pakai HP kan. Yang penting kumpul sama teman. Di rumah, kenapa mereka lebih suka pegang HP? Karena mau kumpul sama siapa? Orang tua sibuk dengan pekerjaan dan HP-nya. Terus kau mau ngobrol sama siapa? Tapi di sini Bapak Ibu, mereka bisa bertahan sudah mau 1 hari ini tanpa HP. Kenapa? Pada dasarnya hati mereka damai. Kita lihat habis misa, siapa yang sering berkumpul bersama, doa bersama? Anak-anak Mesdinar. Di situ tempatnya. Tapi orang tua, yang lain sibuk beli jajan, yang lain sibuk pulang duluan. Jadi memang susah ada damai. Tugas di gereja, kita lihat lingkungan, kalau tugas di gereja, muka yang sama terus muncul. Tapi kalau Mesdinar, kita lihat bervariasi anak-anaknya. Dan mereka tidak pernah melihat, karena saya suka dengan si ini dan si itu. Pokoknya mereka bertugas. Bahkan kalau hujan lebat pun, mereka tahu mereka tugas, mereka tetap datang. Orang tua belum tentu. Jadi sudah ada dasar kedamaian di dalam diri mereka, dan bahkan mereka itu lebih menjadi pemimpin untuk kita jadi tokoh damai. Nah, ini yang terakhir. Ketika Jibril dan anak-anak ikut pendalaman APP di sini, waktu itu temanya tentang Sakeus. Pulanglah Jibril bersama Joyce dan Alina ke Baluk. Kita sementara ada di sana sore. Kita coba. Tadi kakak-kakak pembina ajar kenapa? Mulai dengan Joyce dan Alina tepuk Sakeus. Wih, asik melihat mereka tepuk Sakeus. Karena Jibril agak besar, lalu kita tanya, Jibril, tadi kitab sucinya omong tentang apa? Mulailah dia bercerita tentang Sakeus, persis seperti yang ditulis dalam kitab suci, tanpa teks. Lalu saya bilang begini, "Oi Bapak Jibril, dulu kamu bisa selincah ini cerita kitab suci." Hehehe, sejak dia tertawa. Terus istrinya, "Kamu dulu waktu kecil seperti ini." Maklum di kampung kan. Tapi apa yang saya simak dari situ? Anak-anak kita lebih mudah mencerna ajaran kalau mereka berkumpul di sini. Makanya kemana-mana saya pergi, juga kemarin ketika bicara di depan Legio Maria, saya bilang anak-anak dari negara berjumlah berapa Legio Maria Junior kemarin? 40. Saya bilang anak-anak ini berjumlah 40 tidak gampang didapat. Tapi mereka sudah terbiasa berkumpul dalam Mesdinar dan sekami, makanya mereka mau. Dan mereka sering ikut misa harian. Apa yang seperti ini Anda bisa lakukan di rumah, di keluarga. Jadi kenapa kemudian saya bilang, Bapak Ibu, kalau mau iman Anda tumbuh dan iman anak Anda tumbuh, jangan pernah melarang mereka ke gereja. Jangan pernah hanya karena kita orang tua punya gengsi, anak-anak kita tidak pernah muncul dan bertugas di gereja. Karena roh ini, roh tim hidup menggereja ada di gereja. Nyawa gereja ada di gereja, bukan di keluarga. Maka semakin Anda menjadi keluarga yang jauh dari gereja, pasti semakin Anda menjadi keluarga yang berantakan. Dan mungkin juga keluarga yang akan dipotong karena menjadi ranting yang tidak berbuah. Apa yang dipotong? Rahmat susah mengalir. Tapi kalau kita menjadi keluarga ranting yang memberikan anak kita kepada Tuhan, kepada gereja, ke dalam tugas dan pelayanan, rahmat akan mengalir untuk kita dan keluarga, juga untuk anak sendiri. Dalam cerita orang terpanggil, entah menjadi imam atau suster, hampir terjadi 90% bahwa orang mau jadi imam dan jadi suster karena sering terlibat dan aktif dalam hidup menggereja.
kalaupun bukan dia, orang tuanya. Jadi dengan kita mengumpulkan anak-anak ini, kita sedang menginvestasi masa depan, menginvestasi gereja yang memiliki generasi emas. Makanya tadi juga di sana kepada orang-orang Pemda dan kepada tokoh-tokoh saya bilang, kita bicara jembatan emas, tapi kalau kita tidak membangun generasi emas, tidak akan pernah ada jembatan emas. Kita membangun Indonesia emas, kalau tidak membangun generasi emas dari anak-anak seperti ini, tidak akan pernah Indonesia emas. Dan kita tidak akan pernah punya gereja yang emas, kalau kita tidak membangun generasi seperti sekarang. Hal inilah yang membuat saya merasa tidak perlu berpikir tentang uang. Yang kita pikirkan, asal anak-anak ini mau dibina imannya, mau berkumpul di gereja, maka bolehlah kita melakukan prakemas kami. Karena kita tahu apa yang kita lakukan sekarang pasti berguna dan berbuah untuk mereka, untuk masa depan mereka, untuk gereja dan paroki kita di masa depan. Kita berdoa dan memohon agar Bunda Maria, Bunda kita semua, Bunda yang mencintai kita, Bunda yang mencintai anak-anak kita, Bunda yang mencintai keluarga kita, selalu menjaga, memelihara, mendoakan anak-anak ini, mendoakan keluarga kita, mendoakan paroki kita. Karena kita berdoa, Salam Maria penuh rahmat, supaya rahmat itu juga dibagikan dan dialirkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Bunda Maria tidak mencintai kita, belum tentu kita diberikan cuaca bagus untuk memulai prakema hari ini. Karena seperti yang saya katakan, 3 hari berturut-turut kita misa bersama anak-anak. Kita berdoa bersama rosario di sini bersama anak-anak. Intensinya mohon cuaca bagus. Dari tadi cuacanya sudah bagus. Sekarang lumayan bagus. Masih ada matahari yang kita lihat di ufuk barat. Walaupun di bagian timur sudah gelap. Tapi kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itulah kata-kata yang diungkapkan malaikat Gabriel ketika Maria ragu. Maria, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Walaupun engkau memikirkan, engkau tidak mungkin akan mengandung, karena engkau belum punya suami. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Bunda Maria, dan bersama Bunda Maria, tidak ada yang mustahil bagi kita untuk melanjutkan prakemas kami ini dalam penyelenggaraan Allah, dalam cuaca yang bagus, dan untuk membangunkan generasi depan anak-anak kita menjadi pokok anggur dan ranting anggur, serta buah anggur yang berguna untuk keluarga, gereja, masyarakat, nusa dan bangsa. Semoga Tuhan memberkati.